Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, sudah ketahuan siapa sebenarnya mereka begitu kan, yang menolak kedatangan Anies Baswedan yang dianggap memainkan politik identitas, khilafah dan sebagainya begitu. Saya tertawa melihat berita-berita seperti ini begitu. Ini Ormas milik Gus Wal ya tolak safari Anies di Jatim, singgung khilafah. Dia punya organisasi ya atau ormas di situ milik Gus Wal ini ya menolak kedatangan Anies Baswedan. Ternyata ini orangnya begitu. Saya tunjukkan ini ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ormas milik Gus Wal ya tolak safari Anies di Jatim, singgung khilafah. Apa sebenarnya tidak tertabayun dulu begitu kan? Kok tuh tiba-tiba apa ada penolakan seperti ini, ada apa begitu? Pancasialis kok enggak demokratis, aneh. Orang-orang seperti ini apakah saat khilafah masa Al-Mahdi di masa depan ya akan dijadikan tawanan ini? Iki orang partai itu ngapain juga di framing seakan-akan dari kalangan pondok atau kiai yang menyamarkan panggilan Gus. Ya pada hakikatnya lihatlah seperti apa Gus Wal ya, lihat di Google-nya seperti apa mereka begitu kan. Ormas yang selalu merasa paling benar padahal di daerah lain jualan mereka udah nggak laku. Betul begitu, saya yakin bahwa ada penolakan ini di ACICB. Paling hanya segelintir orang begitu kan. Apa dampaknya, apa urgensinya dia sehingga menolak kedatangan Anies Baswedan? Kalau dianggap boleh memainkan politisasi agama atau melakukan radikul dan sebagainya begitu. Coba cek faktanya. Anies Baswedan seorang nasionalis religius begitu kan ya, punya peran penting terhadap pemerintah ini begitu. Kenapa kok ditolak begitu? Apakah yang lain tidak memainkan politisasi agama begitu kan ya? Itu yang seharusnya politik identitas itu yang seharusnya kita lihat begitu kan ya. Makin dijegal malah makin banyak yang simpati Gus. Basi Pak, pesan yang dibawa ini akeh yang ngaku Gus le SKT pemilu dodolan Gus ini banyak komentar-komentar seperti ini begitu. Tapi perlu diingat bahwa kita harus hormati itu begitu. Dalam artian bahwa inilah demokrasi desa, ada penolakan ada tidak, tetapi ya penolakan seperti ini harus disesuaikan dengan narasi-narasi yang baik, bukan hanya memberikan statement atau memberikan menyebarkan spanduk-spanduk di jalanan tolak Anies Baswedan. Bukan seperti itu. Berikan narasi yang baik begitu kan, biar kita itu adu gagasan di situ begitu. Ya kalau tidak mampu di situ ya pasti memainkan seperti itu begitu. Di negara ini perasaan isinya cuma ormas aja, naik dikit parpol lah. Wong negara penuh ormas, kok teriak Indonesia bersatu. Ya mungkin di satu sisi ormas-ormas ya, kalau bukan ormas sebenarnya sih, dalam artian bahwa kalau kita melihat situasi hari ini ya, kepentingan-kepentingan itu begitu banyak begitu. Dalam arti siapapun itu punya kepentingan itu begitu. Dalam artian siapa junjungannya, siapa yang harus kita dukung dan sebagainya begitu. Akhirnya orang-orang luar negeri mudah untuk mempengaruhi bangsa kita karena bangsa kita sudah disekat-sekat seperti ini begitu. Disekat dengan adanya ormas, dengan adanya LSM dan sebagainya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Yang saya percaya hari ini ya ormas ya NU dan Muhammadiyah itu aja begitu ya. Yang lain ya ini saya tidak begitu percaya begitu. Lanjutkan Pak Anies datang saya kecuali negara ini tidak memiliki hukum. Ini banyak sekali komentarnya. Ormas apaan tuh benar-benar ya pakai nama Gus, harusnya ormas ini yang didemo. Gerombolan ormas seperti ini juga ya sampai ada di daerah lain begitu. Apakah ada? Wallahu a'lam begitu kan. Berapa masanya? Di daerahnya berapa? Kan ormas itu kan membutuhkan uang banyak sebenarnya begitu kan ya. Ada bukti selama 5 tahun jadi gubernur Jakarta akan diharapkan khilafah atau perda syariah. Minta Gus Wal dengan membuktikan itu. Betul begitu kan. Intoleran banget ormasnya. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu. Tapi lihat rekam jejak Anies Baswedan. Yang saya baca sejarahnya dia punya nasionalisme tinggi ya, nasionalismenya begitu kan ya, agamanya, religiusnya sangat luar biasa begitu kan. Ngapain? Tidak mungkin Anies Baswedan itu merubah bangsa kita kepada negara khilafah atau negara-negara Islam begitu kan. Karena ini adalah patutan sesuai undang-undang demokrasi kita kan, begitu logika kita begitu. Kenapa kok tidak paham seperti ini begitu ya? Ya, itulah demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya ya, ormas milik Gus Wal tolak safari Anies di Jatim singgung khilafah. Wah, ternyata ini yang menolak Anies Baswedan ya. Sudah ketahuan sekarang.
Dikutip dari CNN Indonesia, rencana kunjungan Anies Baswedan ke sejumlah daerah di Jawa Timur mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu PNIB. Wah, berapa masanya PNIB ini begitu kan? Ya, kok mengatas dirinya Pejuang Nusantara? Emang yang lain tidak Pejuang Nusantara? Bentuk penolakan itu PNIB lakukan dengan memasang spanduk di sejumlah titik kota Surabaya. Beberapa di antaranya dipasang di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya, Kebun Binatang Surabaya, dekat Masjid Rahmat ya, sekitar Tunjung Plaza dan Taman Bukul. Spanduk itu bertulis PNIB Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia tolak khilafah, radikalisme, terorisme, politik identitas, ayat dan mayat seperti Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Terpampang juga gambar wajah Anies yang dicoret. Nah, politik identitas waktu itu kan Ahok yang memainkan itu. Kenapa kok yang dituduhkan Anies Baswedan? Nah, atas kegerangan itulah yang kemudian umat Islam mendemo karena agamanya dinistakan begitu kan. Ya wajar begitu kok Anies yang dituduh begitu. Sejarah itu akan membuktikan itu suatu saat nanti begitu kan. Tapi kayak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa wah Ahok ini sudah melanggar kan begitu. Kami PNBI secara tegas menolak Anies Baswedan karena kami konsisten melawan politik identitas, radikalisme dan terorisme, kata Ketua Umum PNBI Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal yang dikonfirmasi oleh CNN Indonesia. Gus Wal menyebutkan PNIB tak ingin Anies mengulang praktek politik identitas yang disebutnya terjadi di Pilkada DKI 2017 silam. Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 17 lalu diduplikasi ke seluruh negeri. Kami nggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh arteri negeri. Ia mengatakan politik identitas yang terjadi di saat Pilkada 2017 lalu jelas sudah membuat bangsa ini terpecah belah. Praktik ini menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Inilah narasi-narasi menurut pribadi tidak konsisten begitu. Kenapa? Karena di satu sisi kalau memang ini menegakkan politik identitas ya tegakkan semua begitu kan. Karena begitu ada calon-calon presiden, calon-calon apapun ya yang digunakan adalah politik identitas begitu kan untuk mendongkrak suara. DPR aja menggunakan itu begitu kan. Apalagi musim-musim Ramadan ini begitu kan. Banyak yang pakai surban begitu kan ya. Politik identitas itu menggunakan ayat dan mayat untuk kebenarannya. Selain itu, PNB juga menolak Anies Baswedan lantaran kini belum masuk tahapan kampanye Pilpres 2024. Anies ia tuding sudah mencuri setar. Ya, begini ya, edukasinya begini. Anies Baswedan sebenarnya bukan mencuri setar ya. Karena ini bukan tahapan kampanye. Anies Baswedan hanya silaturahmi kan. Kebetulan silaturahmi itu adalah bertepatan dengan Anies Baswedan menjadi calon presiden di situ begitu kan. Ya, antara curi setar, kampanye, terus kemudian yang lainnya begitu jangan disamakan dengan ini itu begitu kan, berbeda begitu ya. Kalau ada orang yang menyambut karena Anies Baswedan ke Jawa Timur ya tidak menjadi masalah karena yang lain juga belum ada untuk mendeklarasikan sebagai calon presiden begitu kan. Baik Prabowo bertemu dengan kita tidak menjadi masalah. Kenapa begitu kan ya, kenapa kok yang lain tidak ditolak kok Anies Baswedan yang ditolak, kan begitu logika kita begitu. Namun Gus Wal mengatakan beberapa spanduk yang dipasang itu disebut sudah dilepas oleh relawan dan simpatisan Anies. Dia punya menyayangkan hal itu. Bahkan pasalnya Gus Wal ya spanduk yang pihaknya pasang itu adalah bentuk aspirasi warga yang ingin mengingatkan bahayanya politik identitas. Ia menolak bila spanduk yang dipasang PNI itu dilepas karena dituding sebagai tindakan yang provokatif begitu ya. Kalau memang itu ada izinnya, kenapa kita harus lepas? Harus ditindak begitu. Karena memang itu tidak ada izinnya begitu kan. Ya mungkin tidak ada izin sama sekali. Ngapain kita harus membiarkan itu begitu ya. Ya pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang melakukan kesalahan fatal begitu kan. Ya masang spanduk apapun di jalan raya itu ada izinnya begitu kan. Tidak hanya dipasang saja begitu ya. Menurut Gus Wal, pihak yang melepas spanduk itu jelas telah melakukan perbuatan yang anti demokrasi dan hal tersebut jelas merupakan tanda-tanda ancaman demokrasi Indonesia ke depan. Bukannya nggak kebalik begitu dengan pernyataan seperti ini begitu ya. Bahkan dia mengatakan bahwa kami tetap menghargai perbedaan. Kami punya prinsip dan berbeda dengan mereka. Tapi kalau mereka melepas apa yang kami serukan, ya berarti mereka tidak paham demokrasi. Hal yang beda saja, mereka tidak bisa menerima. Sudah terlihat mau dibawa kemana demokrasi ke depan, tambahnya. Ya, kalau menurut itu sesuai dengan izin, apakah ilegal atau tidak di situ ya.
Apakah tidak? Ya, menurut saya pribadi dilepas aja begitu kan. Karena mungkin tidak memiliki izin atau apa. Seharusnya dijelaskan di situ. Kalau sudah memberikan izin ya silahkan begitu kan. Katanya Gus Wali itu menjelaskan bahwa wah ini sudah dapat izin kan, begitu logika-logika kita begitu. Sebelumnya Anies Baswedan juga mendapatkan penolakan dari sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Ciamis, Bandung hingga Yogyakarta. Inilah kemudian rentetan sejarah Anies Baswedan yang kemudian ditolak di mana-mana begitu. Tapi pada akhirnya kita harus hargai itu ya, karena pada akhirnya inilah demokrasi kita. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.